Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam sehat. Berjumpa kembali dalam Sejuta Fakta Lebih Tim yang akan mengungkap fakta-fakta kebenaran. Latar belakang saya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekarang baru saya tahu bahwa hidup dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Saya tidak pernah mimpi, atau saya pun tidak pernah merasa bahwa satu hari kelak saya akan terpanggil untuk menjadi hambanya. Tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang menjadi bagian saya hari-hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang menyaksikan channel ini, ikutilah bahwa Tuhan Yesus itu sanggup. Bagaimanapun hancurnya hidup kita, Dia sanggup mengubah hidup kita, asalkan kita mau mendengarkan suaranya. Haleluya. Pada saat saya berusia 4 tahun, itu bapak saya meninggal. Dia meninggal karena terlampau banyak mengkonsumsi minuman keras. Dan akhirnya ketika dia jatuh sakit, dokter memvonis bahwa jantungnya terbakar dan dia meninggal. Dan ketika dikebumikan, kuburannya disiram dengan 2 lusin minuman keras untuk memberangkatkan arwahnya. Itulah kepercayaannya. Pada saat saya berusia 7 tahun, ibu saya juga meninggal. Jadi, kami bukan orang Kristen. Kami tidak mengenal Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan memberi masa depan penuh harapan. Itu kami tidak tahu. Mulai kami mengalami pahitnya hidup ini, tidak ada hari yang tidak kami lewati dengan air mata. Terlampau banyak penderitaan, pukulan mungkin dari atas kepala sampai ujung kaki ini, tidak ada tersisa yang dari kena pukulan dan siksaan. Tetapi setiap kali saya tidur dengan air mata, selalu saya mimpi terbang. Setiap saya tidur dengan air mata, malamnya itu pasti saya mimpi terbang. Ternyata mimpi itu hari-hari ini sudah menjadi kenyataan. Setelah saya terima Tuhan Yesus dari tahun 1982 sampai sekarang, saya terbang terus. Dengan jenis pesawat apa, dalam negeri, luar negeri, helikopter saya pakai. Itu merupakan berkat Tuhan yang Tuhan janjikan saya nikmati sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Nah, pukulan-pukulan yang saya alami itu tidak membuat saya berubah. Akhirnya saya menjadi anak nekat. Saya meninggalkan 4 saudara saya dan saya melarikan diri. Dan saya tinggal di hutan. Di sana saya bekerja sebagai seorang gembala sapi upahan. Pagi, siang, malam hanya muka-muka sapi yang saya lihat. Sekarang setelah Tuhan ubah hidup saya, pagi, siang, malam muka anak-anak Tuhan yang saya lihat. Haleluya, luar biasa. Saya harus membawa sapi-sapi menyeberang sungai-sungai yang besar, banjir. Tapi saya dikasih akal untuk pegang ekor sapi. Ketika saya pegang ekor sapi, sapi itu narik saya menyeberang. Nah, sekarang saya punya 4-5 cara menghadapi banjir besar. Sapi yang mengajarkan saya berenang. Luar biasa. Kalau di hutan saya lapar, makanan monyet itu saya makan. Kalau di hutan tidak ada air minum, kalau sapi itu menyusukan anaknya, saya ikut menyusu dengan sapi. Tidak dapat kasih sayang dari ibuku, dari sapi pun jadilah. 2 untuk anaknya, 2 untuk saya, nyedot langsung kami, saudaraku. Nah, ternyata susu sapi itu, wow, khasiatnya luar biasa.
Anak manusia lahir kadang-kadang 1 tahun belum bisa jalan. Anak sapi lahir 2 jam sudah lari-lari. Jadi karena saya ikut menyusu dengan sapi, saya mulai kuat, strength. Ya, saya kuat. Saya mulai berpikir. Ya, pikiran saya dewasa. Satu kali sambil berdiri di pinggir sungai di sebuah pohon kayu, saya bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Tiba-tiba saya mendengarkan satu suara berkata, tujuan hidup membalas dendam. Wah, mulai saya bayangin orang-orang yang pernah memukul, menyiksa saya. Timbul rasa dendam saya bahwa satu hari kelak ini orang-orang ini saya akan balas. Mulai saya tinggalkan pekerjaan saya sebagai gembala sapi, bukan gembala orang. Saya pergi mencari dukun dan menuntut ilmu. Kalau dukun-dukun di Sumatera itu, siapa yang tidak kenal sama penghulu Damak, Raja Simalungun, Zaman Tarigan, dibangun purba, di Padang Bulan, di Tanjung Merawa, Simpang Limun, di mana-mana ada dukun saya. Dan saya menuntut ilmu, dan ilmu saya banyak, dan dukun saya banyak. Tahun 77 saya sudah menjadi anak kota. Saya tidak mau mengganggu orang, dan saya jangan diganggu orang. Saya tidak jual, tapi kalau ada orang jual saya beli tanpa saya tawar. Tahun 77 bulan 10 tanggal 25 sore terjadilah satu perkelahian dengan kelompok pemuda berandalan di Sumatera Utara, tepatnya di Sungai Ular. Salah satu kepala premannya itu yang seorang residivis, yang ilmunya banyak, dia mengambil pisau kuningan yang sudah ada racun, dia tikam muka saya. Tapi muka saya tidak berbekas, waktu saya punya darah tinggi, jangan diganggu. Tapi sekarang setelah di dalam Tuhan Yesus, saya sudah dicek darah rendah sekarang saya. Karena Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pada waktu itu saya tarik, saya punya kelewang, saya hajar dia punya leher. Satu kali saya hajar, membal kelewang itu seperti kena besi. Baru saya tahu rupanya leher manusia itu keras seperti besi. Tapi jangan coba-coba, ya bahaya. Cukup saya. Kali yang kedua saya hajar, kelewang itu sudah pindah tangan. Dia rebut karena dia punya juga ilmu tinggi. Tapi sekalipun kelewang saya sudah pindah tangan, saya belum menyerah karena memang hobi saya dari kecil itu berkelahi. Tapi bukan berkelahi dengan manusia, dengan sapi-sapi di hutan. Kalau sapi itu beranak, saya harus gendong anaknya. Kadang-kadang diterkam induknya, saya harus menghadapinya. Karena itu kalau saudara melihat ada sapi ngamuk, coba telepon saya banting dia. Nah, kali yang ketiga saya lompat kembali, saya tangkap kelewang saya hajar kelewang. Saya tangkap kelewang itu, saya hajar dia, dan leher dia putus. Baru saya mutilasi dia, saya cincang dia habis. Jadi tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang tidak pernah saya lakukan, semuanya sudah. Tapi saya tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Akhirnya saya harus berhadapan dengan hukum. Dan saya diancam hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sumatera Utara Medan yang dipimpin oleh Hakim OP Simanjuntak dan Jaksa Penuntut Huta Gaul. Lewat 30 kali sidang, akhirnya saya divonis 6 tahun. Dalam 6 tahun itu saya mengucapkan puji Tuhan karena 6 tahun tidak usah lagi saya kerja cari makan, pemerintah sudah kasih makan gratis. 6 tahun tidak usah lagi beli rumah, kontrak rumah, pemerintah sudah kasih rumah gratis. Rumah kami lebih besar dari rumah raja, penghuni 700, makan gratis, tidur siang malam dikawal dengan senjata-senjata. Maling tidak bisa masuk rumah kami karena malingnya di dalam semuanya. Jadi silakan mendaftar siapa yang mau makan gratis, tidur siang malam dikawal, ya silakan, monggo bikin kasus. Cuma kalau tidak memenuhi persyaratan tidak diterima di sana. Saya diterima, memenuhi persyaratan. Saya seperti anak raja.
Saya bergaul dari tahanan biasa sampai tahanan politik. Tujuan hidup saya keluar dari penjara untuk menjadi orang yang lebih jahat lagi. Pikiran saya jahat. Tapi tiba-tiba satu hari saya jatuh sakit. Penyakit saya sudah 8 tahun saya derita. Penyakit saya ini asalnya dari ilmu-ilmu yang saya tuntut. Penyakit saya itu setiap 3 bulan itu penyakit itu pasti kambuh. Kalau penyakit itu sudah kambuh, leher saya tidak bisa goyang. Badan saya tidak bisa goyang, seperti kayak robot aja saya jalan selama 8 tahun. Kalau di luar penjara saya masih bisa cari dukun dan dokter. Tapi dalam penjara sudah tidak ada pertolongan lagi. Ketika penyakit itu menyerang dengan begitu ganasnya, saya hanya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan mati. Saya pergi bersandar di tembok penjara, dan 700 orang dalam penjara itu tidak ada yang tahu kalau saya sakit karena saya tidak beritahukan kepada siapapun. Pada saat itulah saya melihat seorang pria datang. Dan pria ini ada 12 orang. Perampok semua ini. Salah seorang itulah yang datang kepada saya yang bernama Japar Sidik, asal dari kota Perbaungan. Beliau datang kepada saya. Beliau tidak tanya kamu siapa, bikin apa di sini, tidak. Dia hanya memberikan sebuah Alkitab kepada saya, Perjanjian Baru, kemudian dia katakan di sana ada kebaktian orang Kristen, pergilah. Jadi yang memberikan Alkitab bagi saya itu bukan orang Kristen dan bukan pula seorang pendeta. Tidak tahu kemana mereka perginya. Tapi yang memberikan Alkitab bagi saya itu adalah seorang perampok. Kelas berat. Ada 12 orang masuk penjara. Setelah saya terima Alkitab ini, dia katakan di sana ada kebaktian orang Kristen, pergilah. Saya mengikuti petunjuk dia. Saya masuk dan saya melihat ada sekitar 70 orang yang mengikuti kebaktian. Semuanya orang-orang penjara dengan pakaian biru, pakaian narapidana. Itulah pertama sekali saya mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh pendeta Paul Sinaga dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan, hambanya ini, kemudian kami diundang sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Itu tepat jam 3 sore, siang bolong. Ketika kami menyanyi, tiba-tiba saya melihat sebuah salib muncul dalam ruangan itu. Ketika saya melihat salib itu, saya takut karena kami bukan penyembah salib. Salib itu datang, saya takut, saya mau lari, nggak bisa. Saya terpaku. Dan salib itu datang dan tiba-tiba salib itu menabrak saya. Pada saat itulah terjadi mujizat. Saya bukan mati. Penyakit saya yang 8 tahun saat itulah disembuhkan. Saya jatuh, saya menangis, dan saya berkata, mulai saat ini saya akan ikut Engkau Tuhan. Kalau ada satu orang mati di tangan saya akan ganti dengan ribuan jiwa. Itu janji saya, itu nasar saya kepada Tuhan. Spontan keluar dari mulut saya nasar itu. Dan tahun 1982 saya dibebaskan. Ketika saya melangkah keluar, saya berjanji tidak akan kembali ke penjara 2 kali dalam kasus kejahatan. Tapi saya pasti kembali ke penjara untuk membawa Injil Tuhan. Tahun 1982 saya bebas, dan sampai hari ini Rohku menyala-nyala terus untuk pergi penginjilan dari kota, pelosok, desa, penjara-penjara, karena saya tahu sangat berharga jiwa itu. 1 jiwa saya menangkan untuk kerajaan sorga, ada pesta pora di sana. Karena itu walaupun usia sudah 65 tahun, tapi rohku menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan setia sampai akhir hidup saya.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat saya senangin. 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu menyaksikan apa yang sedang terjadi di belahan dunia ini. Ada begitu banyak manusia ketakutan, mati. Mari kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar untukmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesaksian ini, dan mohon dukungan supaya hujan pertobatan terjadi di Indonesia, agar kita memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Nah, ngomong-ngomong, usia berapa tahun Bapak masuk penjara itu? Ya, ketika saya masuk penjara itu usianya 17 tahun. Kalau Yusuf itu juga masuk penjara usianya 17 tahun. Saya keluar umur 22 tahun. Yusuf lebih panjang lagi, Yusuf yang dalam penjara. Dia masuk 17 tahun, keluarnya cukup lama. Tapi kalau saya keluar umur 22 tahun. Apa yang Bapak rasakan selama di dalam penjara itu? Apa saja? Bapak pernah diapakan sama orang gara-gara masuk Kristen? Ada juga? Tidak ada. Jadi memang sekali setelah saya terima Tuhan Yesus terjadi mujizat. Penyakit saya yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter disembuhkan oleh Tuhan, dokterku yang ajaib. Kemudian hukuman saya yang tadinya hukuman mati bisa berubah menjadi 6 tahun. Luar biasa. Dalam penjara. Ya. Jadi satu hal yang luar biasa setelah saya terima Tuhan Yesus dalam penjara, hidup saya berubah dan itu dilihat oleh orang lain, bahkan sampai kepada petugas-petugas. Mereka masing-masing meminta saya untuk bisa mendampingi mereka bekerja. Jadi saya bebas, saya ada di luar penjara, saya bisa pulang-pulang. Ya. Waktu itu dalam penjara. Saya anak yang paling istimewa dalam penjara dari semua. Kayak Yusuf juga kalau gitu. Hampir 700 orang semuanya dibuang ke Nusa Kambangan, saya sendiri yang tidak dibuang. Apa nggak istimewa itu? Haleluya. Kalau gitu Bapak mau nggak kembali lagi ke penjara? Mau saya kembali ke penjara, tapi bukan dalam kasus kejahatan, tapi untuk melayani firman Tuhan. Jadi kalau Bapak menginjil, terus dituduh sebagai penista agama, mau dong kembali lagi? Ya mau saja. Siap saya. Kayak Saifuddin Ibrahim juga, Bapak. Haleluya. Jangan takut dipenjarakan karena Kristus. Ya, haleluya. Saya ini gembala napi se-Indonesia. Jadi napi-napi tahu kalau kita Zoom cerita kisah apa saja dan bagaimana ini. Ada nggak sipir-sipir penjara yang musuhin Bapak atau bagaimana itu ceritanya? Ada nggak? Ada, pernah. Jadi suatu hari ada petugas sipir Marga Samosir memanggil saya dan berkata, tolong siapkan ruangan ini untuk maulid. Saya katakan siapa. Jadi ruang pendidikan itu saya bersihkan, saya pasang tikar semua. Sampai jam 6 lewat belum selesai. Kemudian terjadilah aplusan, digantikan oleh petugas sipir yang dari Kristen. Ya. Nah, kemudian waktu mengadakan penghitungan, ternyata ada 99 kekuatan kamar, kurang 1. Jadi yang sipir orang Kristen yang marga Manik ini bertanya kepada penghuni, mana 1 lagi? Sehingga orang kamar itu menjawab, Paulus ada di ruang pendidikan. Nah, ini petugas ini, yang orang Kristen ini seperti kerasukan setan dia. Dia kejar saya di ruang pendidikan itu, dia tarik leher saya dan dia sorong sampai saya terjatuh di dalam kamar di penjara itu. Ya, saya tidak membuka suara, diam saja. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat itu ada 99 piring compreng ada di dalam, namanya compreng, piring makannya. Ya, satu buah itu, satu piring itu beratnya hampir setengah kilo. Ya, hampir 99 orang kamar mengambil piring menyerang petugas
karena mereka melihat saya dipukulin. Ya, itu petugas kalau tidak lari itu mungkin bisa mati. Ya, baru tiba-tiba terdengar suara tembakan dari portir untuk menghentikan aksi mereka. Kemudian saya teringat waktu Tuhan Yesus ditangkap oleh serdadu Romawi, Petrus mengunus pedangnya dan memancung salah satu telinga serdadu. Tuhan Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu itu, karena setiap orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Apa kau kira aku tidak dapat memanggil malaikat dari surga? Lebih dari 12 pasukan bala tentara surga aku bisa panggil, kata Tuhan Yesus. Ternyata jangankan 12 pasukan, satu malaikat saja turun ke bumi ini bisa goyang bumi ini. Jadi saya pikir waktu saya lahir orang tua saya salah kasih nama. Sekarang baru saya tahu bahwa nama saya sangat luar biasa. Boleh dikatakan hampir tidak ada duanya. Namanya Maripa. Jadi nama saya bukan hanya ada di KTP, tapi nama saya ada di DPR, MPR, Kostrat, Markas Besar ABRI, Kehakiman Imigrasi dan HAM, hampir koran Jakarta, Kalimantan, Papua muat berita saya. Jadi nama saya Maripa. Sesuai dengan nama saya Maripa, belum selesai satu tempat sudah dipanggil ke tempat lain karena Maripa. Akhirnya saya pergi. Saya sudah jalan ke 11 negara. 11 negara, dan Indonesia ini hampir rata-rata sudah saya kunjungi dari kota, pelosok, desa, penjara. Dan hati saya memiliki satu damai sejahtera dan sukacita yang diberikan Tuhan Yesus luar biasa, menyala-nyala terus. Haleluya.